Teman-teman, kalau kita ngomongin insecure, kita tahu bahwa insecure itu berasal dari bahasa Inggris. Dan kalau kita ngeliat Oxford Dictionary, maka kita bisa nemuin sebetulnya insecure itu berasal dari secure, artinya aman, dan in artinya tidak. Jadi kalau kita gabungin, sebetulnya insecure itu adalah rasa tidak aman. Atau kalau di Oxford Dictionary disebut is not confident about yourself or your relationship with other people. Ada dua kata kunci sebetulnya yang bisa kita garis bawahi. Pertama adalah yourself, yang kedua adalah other people. Ini tentang diri kita, penerimaan terhadap diri kita, dan other people, bagaimana orang-orang melihat kita. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita bisa bertanya, sebenarnya confident kita selama ini dibentuk oleh diri kita sendiri yang mendefinisikan PD-nya kita, atau jangan-jangan selama ini orang lain yang mengisi PD kita itu. Kita bisa ambil contohnya, misalnya standar cantik. Selama ini cantik versi kita itu adalah cantik dari kita, atau lingkungan kita yang mendefinisikan cantik itu. Atau mungkin standar kaya, selama ini kita ngerasa cukup terhadap diri sendiri itu berdasarkan kebutuhan kita, atau ketika orang-orang punya ekspektasi tertentu terhadap orang yang kaya atau sukses. Atau mungkin standar pintar, ketika misalnya orang-orang bicara IQ atau nilai rapot yang itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan, atau sebenarnya kita sendiri yang merasa paham terhadap sesuatu dan kita menganggap pemahaman kita cukup untuk kebutuhan kita dalam menjalani hidup. Dan sebetulnya ini nggak bisa dua-dua kita penuhi, teman-teman, karena ketika kita memenuhi standar confident kita dengan diri kita sendiri, maka yang lain, orang-orang mau berkata apa, lingkungan punya standarnya masing-masing, hanya menjadi pembanding. Nah, ketika kita nggak punya standar confident kita seperti apa, otomatis kita bakal sering mendengar apa kata orang. Ketika orang bikin standar sosial yang terbentuk dari satu umur tertentu, maka kita akan ikut. Dan menurut saya pribadi, bakal capek banget nggak sih kalau kita terus-terusan ngikutin ekspektasi orang, bagaimana orang memandang sesuatu, bagaimana satu nilai didefinisikan oleh satu kelompok umur tertentu di satu periode tertentu. Kayak yang tadi misalnya cantik, kaya, keren, cool, pintar, otomatis di generasi Y akan berbeda nanti pintarnya dengan generasi Z. Generasi Z bakal beda nanti dengan generasi Alpha. Dan kalau kita terus ngikutin semua ekspektasi itu, nggak akan ada habisnya. People change. Nah, supaya kita nggak terus-terusan ikut arus dalam tema insekuritas ini, teman-teman, Sherly dalam video ini pengen banget ngajak kita semua untuk melakukan dua hal. Pertama adalah merefleksi ulang pada diri kita sendiri. Sebetulnya selama ini insecure kita itu berasal dari diri kita sendiri, atau ternyata kita ngikutin apa mau orang. Kita ngikutin standar sosial, kita ngikutin ekspektasi orang terhadap kita. Kita terus berusaha untuk memenuhi pandangan sosial tentang satu hal, tentang satu nilai tertentu. Dan yang kedua, ketika semua orang melihat insekuritas ini sebagai satu hal yang negatif, saya pengen ajak teman-teman untuk melihat insecure ini dari sudut pandang yang positif. Insecure itu bagus, teman-teman. Apalagi kalau dilihat untuk perkembangan diri sendiri. Teman-teman bayangin, orang yang mengenal dirinya sendiri, tahu kekurangannya apa, tahu di mana batas kalau melakukan segala sesuatu, itu adalah mereka yang tahu kiranya dalam kurun waktu tertentu hal apa, skill apa, kemampuan apa yang harus kita tingkatin lagi, yang harus kita pelajari lagi. Contoh, Sherly nggak bagus dalam hal menulis. Skill menulis Sherly bisa dikatakan buruk. Dan dalam kurun waktu 5 tahun, Sherly akan matokin target, Sherly akan belajar bagaimana menulis secara akademik, menulis secara non-fiksi maupun fiksi. Dan otomatis ini akan memacu diri Sherly sendiri untuk terus belajar, terus ningkatin. Teman-teman bayangin, kalau kita nggak tahu kekurangan kita apa, dari mana kita tahu hal apa yang harus kita improve, hal apa yang harus kita pelajari, bener nggak? Makanya penting banget sebetulnya bagi kita untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mau ngasih tahu kekurangan kita, termasuk kelebihan kita. Kalau orang tua tuh sering bilangnya, mereka yang mengkritik kita bisa jadi adalah orang-orang yang sebetulnya pengen ngelihat kemajuan kita di masa depan. Tapi orang-orang yang selalu memuji kita terus tiap hari bisa jadi adalah orang yang akan membuat kita diam di tempat. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebetulnya hal apa yang harus kita improve, hal apa yang harus kita pelajari dan kita perbaiki. Pertama adalah penerimaan. Menerima apa adanya kita.
Yang masih bisa kita ubah, kita ubah. Yang nggak bisa kita ubah, yang itu adalah gift, anugerah dari Tuhan, ya kita syukuri. Contohnya misalnya Sherly, bertubuh pendek yang memang udah lahirnya begini. Orang tua Sherly berasal dari yang gennya memang pendek, tipikal warna kulit Sherly memang seperti ini. Penerimaan terhadap diri sendiri adalah awal. Kita mulai mengenal siapa kita, kelebihan, kekurangan. Yang kedua adalah teman-teman, ayo kita fokus pada kelebihan kita aja. Setiap manusia pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Gak mungkin manusia itu kelebihan semua yang dia punya. Kalau kelebihan semua mah, ya malaikat namanya, bener gak? Setiap manusia ada lebih, ada kurangnya. Yang kurang kita terima, kita improve untuk hal-hal yang masih bisa kita improve. Kita fokus pada kelebihan hal apa yang menjadi kekuatan kita. Dan ini akan membuat kita menjadi lebih bersyukur dengan siapa kita sebenarnya. Bersyukur dengan apa yang kita punya, teman-teman. Mungkin selama ini kita insecure dengan kondisi keluarga kita, misalnya secara finansial. Teman-teman, ayo kita bersyukur ternyata masih ada kawan-kawan yang ketika lahir ke dunia nggak kenal dengan orang tuanya. Bahkan nggak tahu orang tuanya sekarang ada di mana, masih hidup atau enggak. Kita insecure dengan kondisi fisik kita misalnya. Sherly pendek, ada kawan-kawan dengan berat badannya, ada kawan-kawan karena jerawatnya. Tapi teman-teman, mari kita lihat, ternyata ada kawan-kawan kita yang lahir atau mungkin beranjak dewasa dengan tidak ada kondisi fisik yang sempurna. Dan yang ketiga adalah, teman-teman, ayo kita bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi kalau kita selama ini insecure dengan kondisi fisik kita, misalnya dengan tubuh kita yang pendek, atau mungkin karena warna kulit kita, atau karena berat badan kita, atau mungkin karena yang lain-lain, ayo kita lihat ternyata ada kawan-kawan kita yang tumbuhnya tidak sempurna, memiliki fisik yang bisa digunakan dengan baik. Ketika kita insecure atau merasa tidak pede dengan kondisi orang tua kita, secara finansial, secara status ekonomi dan sosial misalnya, ternyata ada loh kawan-kawan kita yang ketika lahir ke dunia nggak kenal dengan siapa orang tuanya ada di mana, masih hidup atau enggak, dan cara untuk menerima, fokus pada kelebihan, dan bersyukur terhadap diri kita sendiri, ini bisa banyak banget kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa mulai dari hal paling kecil dari kita bangun tidur. Mulai dari pagi hari kita melakukan setidaknya 30 menit hal yang kita suka, atau mengurangi sosial media misalnya supaya nggak membandingkan diri dengan orang lain. Kita kelilingi orang-orang di sekitar kita dengan teman-teman yang suportif. Suportif adalah yang ketika baik dipuji, ketika salah dikritik, sehingga semuanya balance. Jadi gini teman-teman, waktu dan fokus kita itu terlalu terbatas kalau hanya dipakai sekedar untuk mengutuk, menyalahkan, blaming, playing victims, yang semua itu hanya sekedar membuat insekuritas kita tinggi. Lebih bagus kita habiskan masa muda kita untuk fokus pada kelebihan kita, bersyukur, memaksimalkan potensi diri, dan kita akan bisa melihat indahnya masa depan. No matter what happen, kita habiskan masa muda kita dengan terus bersyukur. Nah, itu dia tadi yang saya pikirin tentang insecure. Kalau menurut teman-teman ada hal yang bermanfaat, silahkan bagikan video ini.